2166, The Battle for Places. Prefnex. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis atau tawa, dan berkata dalam hatinya, saya tidak berharap senior King Xuan menjadi sangat arogan. Master Dao King Xuan melihat bahwa Xia Ruofei berhenti berbicara, jadi dia membiarkannya pergi, dan membawa Xia Ruofei melewati pintu. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan perubahan mendadak pada pemandangan di depannya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya bahwa pemandangan padang rumput yang baru saja dia lihat di luar sudah menggunakan prinsip pelipatan ruang, bersarang di padang rumput ini hanya dengan memasuki portal ini ia dapat dianggap benar-benar memasuki ruang lingkup istana Guanghan. Tidak heran bahwa Xia Ruofei dan yang lainnya telah berputar di sekitar padang rumput ini ketika mereka datang ke Moon Secret Land terakhir kali. Xia Ruofei kagum dengan bangunan tak berujung di depannya. Ada sekitar 9 puncak di seluruh istana Guanghan. Semua bangunan dibangun di sekitar 9 puncak ini. Beberapa terletak di puncak gunung, beberapa di lereng gunung, dan beberapa di lembah yang dibentuk oleh 9 puncak. Semua bangunan ini tampak kacau, tetapi sebenarnya mereka tampaknya mengikuti prinsip alam tertentu, dan mereka tampaknya memiliki tambal sulam keindahan. Master Dao King Xuan membawa Xia Ruofei ke arah lembah yang dikelilingi oleh 9 puncak. Dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun di jalan, yang membuat Xia Ruofei merasa sedikit gugup. Kesan pertama Dao Master King Xuan tentang Xia Ruofei adalah bahwa dia tidak mudah dihubungi. Tentu saja, senior yang kuat yang dia benar-benar hubungi hanya Su Wentian. Su Wentian memberinya perasaan bahwa dia relatif mudah didekati, dan kadang-kadang dia melakukannya saya suka membuat lelucon. Jadi terlepas dari tekanan alami seorang biksu yang kuat, Xia Ruofei masih merasa sangat santai ketika bergaul dengannya. Taois King Xuan justru sebaliknya, dia sebenarnya tampak baik hati, tapi mungkin itu karena pelanggaran Xia Ruofei ke menara percobaan terakhir kali, atau mungkin karena alasan lain. Mereka berdua begitu diam dan terbang menuju lembah. Selama penerbangan, Xia Ruofei tidak bertemu siapapun, tetapi dia dapat melihat dari kejauhan di 9 puncak dan mereka tampaknya dapat melihat beberapa sosok bayangan, mereka semua tampaknya datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Taois King Xuan telah mengabaikan Li Xia Ruofei, dan Xia Ruofei tidak berani bertanya lebih banyak. Keduanya terbang langsung ke lembah. Melihat dari kejauhan sekarang, Xia Ruofei tidak merasa terlalu dalam, tetapi setelah mendekat, dia sangat terkejut. Mereka melewati antara 2 puncak untuk memasuki lembah, dan 9 puncak tampak jauh. Itu biasa-biasa saja, tetapi ketika dia sampai di kaki gunung, Xia Ruofei menyadari bahwa puncak ini sangat tinggi, terutama ketika dia melihat dari jarak dekat, aura agung muncul di wajahnya, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Lembah yang terbentuk di antara ke-9 puncak itu tampak tidak terlalu besar dari kejauhan, namun baru sesampainya di sini aku menemukan bahwa lembah itu juga sangat luas, bahkan dataran. Ada banyak bangunan di lembah ini. Faktanya, bangunan di puncak gunung dan bangunan di lembah memiliki gaya Tang yang kuat, pada dasarnya mempertahankan karakteristik arsitektur dinasti Tang. Setiap bangunan memiliki gaya dinasti Tang yang berbeda, dengan lengkungan dan atap yang besar. Jaraknya jauh, mencapai, atap diangkat dan dilipat dengan lembut, dan keempat sayap direntangkan. Nada keseluruhannya terutama dalam warna merah terang dan putih, yang terlihat sangat ringkas. Dan seluruh kompleks bangunan Tang Feng bahkan lebih megah, ketat dan atmosfer, membuat orang merasa seperti mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ada juga sungai kecil yang berkelok-kelok melalui lembah di depan. Banyak bangunan dibangun di sepanjang 2 tepi sungai, juga banyak jembatan batu yang menghubungkan kedua tepi sungai, membentuk pemandangan yang unik. Dao King Xuan membawa Xia Ruofei ke halaman besar di tepi sungai. Sebenarnya, ini seharusnya tidak lagi disebut halaman. Dinding bangunan ini dibangun di sepanjang sungai, membentang jauh, sehingga Anda tidak dapat melihatnya sekilas. Setelah memasuki gerbang, Xia Ruofei menemukan bahwa itu dibagi menjadi halaman kecil. Setiap halaman kecil adalah biara yang unik. Halaman yang dikelilingi oleh pagar bambu tampak sangat teratur. Bagilah kesenangan. Setelah Xia Ruofei memasuki istana Guanghan, itu adalah pertama kalinya dia melihat orang selain Dao Master King Xuan, 2 biksu berjubah Tao menjaga gerbang gedung ini yang terdiri dari banyak halaman kecil.
Kedua biksu yang mengenakan jubah abu-abu tidak berbicara ketika melihat Dao Master King Xuan dan Xia Ruofei, mereka hanya membungkuk memberi hormat. Dan King Xuan Dao Chang hanya sedikit mengangguk, dan memimpin Xia Ruofei melewati teras dan berjalan ke bagian dalam gedung. Xia Ruofei diam-diam terkejut, karena dilihat dari aura dua biksu yang mengenakan jubah abu-abu, mereka setidaknya dikultivasikan di tahap tengah Yuan Ying, dan mereka hanya berfungsi sebagai penjaga gerbang, mirip dengan posisi tukang. Ini Guanghan kekuatan biksu lain di istana terlihat jelas. Awalnya setelah menerobos ke mendiang Yuan Ying, Xia Ruofei agak sombong. Dia merasa bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Dia tidak hanya mendominasi dunia budidaya bumi, bahkan jika dia mencapai Lingsu, dia harus memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Dan sekarang baru saja datang ke istana Guanghan membuat Xia Ruofei merasa sedikit tidak biasa. Xia Ruofei tidak tahu bahwa setelah Master Dao King Xuan membawanya ke pintu, dua pembudidaya Yuan Ying tingkat menengah yang mengawasi pintu telah berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Kakak Xuan Ming, yang satu ini tampaknya memiliki latar belakang yang baik. Patriark King Xuan sebenarnya diundang sendiri, kata Tao berwajah putih di sebelah kiri. Taois bernama Xuan Ming di sebelah kanan tersenyum dan berkata dengan transmisi suara, saudara muda Xuan Yu, yang mana dari sedikit yang telah tinggal di Ming Xingyuan hari ini, mana yang lebih muda? Guo Jin yang datang kemarin, saya mendengar bahwa itu berasal dari Guang Yu. Mereka yang berada di Starry Sky Dojo, yang mencapai basis kultivasi tahap Yuan Ying pada usia 40, benar-benar putra surga yang bangga. Dan Luo Mingxia itu, yang merupakan murid utama Huayang Dongtian. Tetapi ketika keduanya datang, leluhur King Xuan tidak secara pribadi keluar untuk menerimanya. Tao Xuanyu berkata melalui suara itu, saya tidak tahu siapa orang ini hari ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, aneh dan misterius. Petik 2. Lebih baik meninggalkan segalanya untuk para jenius ini. Tao Xuanming berkata, jangan melihat mereka semua bersemangat, tetapi ketika sesuatu benar-benar terjadi, orang-orang ini mungkin mati paling cepat. Meskipun basis kultivasi kami rendah hati, tapi tidak akan ada tugas yang terlalu berbahaya yang diberikan kepada kita, jadi menjadi jenius mungkin bukan hal yang baik. Jika kamu bisa menjadi seorang jenius, siapa yang tidak menginginkannya? Xuan Yu tersenyum pahit, bahkan jika itu adalah kematian yang kejam, itu lebih baik daripada bersembunyi di istana Guanghan ini. Xuan Ming mengacungkan jempol kepada Xuan Yu dan berkata, saudara muda Xuan Yu sangat ambisius. Tapi bakat adalah sesuatu yang tidak bisa kamu paksa. Aku tidak menerobos tahap akhir Yuan Ying sebelum aku berusia 100 tahun, dan saya sudah tahu bahwa pencapaian masa depan saya akan terbatas, jadi saya menerima nasib saya. Saudara junior Xuan Yu 30 tahun lebih muda dari saya. Saya masih memiliki kesempatan untuk menerobos tahap akhir Yuan Ying sebelum berusia 100 tahun, dan kemudian saya akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Dragon. Master Dao King Xuan membawa Xia Ruofei melewati beberapa halaman tanpa sepatah kata pun, dan datang ke halaman kecil di depannya, dengan lambaian tangannya, dia mendorong pintu halaman terbuka dan membawa Xia Ruofei ke dalamnya. Di halaman kecil ini juga hanya ada satu biara, dengan total 3 kamar di kiri, tengah dan kanan, dan halaman kecil di luar rumah. Interior tempat tinggal juga sangat sederhana, dengan tempat tidur di kamar di sebelah kiri dan futon di tempat tidur. Di tengah adalah aula, dengan meja dan kursi sederhana dan meja kopi, dan di sebelah kanan adalah ruangan yang tenang dengan meja teh yang terbuat dari bambu, yang juga dilengkapi dengan futon, cocok untuk duduk di lantai. Setelah memasuki aula, Dao King Xuan berkata untuk pertama kalinya, nak, duduk. Setelah berbicara, King Xuan Dao Majin Dao yang lebih tua duduk di kursi, dan Xia Ruofei berjalan ke kursi lain yang dipisahkan dari Dao Chang King Xuan oleh meja 8 dewa dan duduk. Ceritakan tentang pemilihan ini. Master Dao King Xuan berkata dengan lugas, kali ini dunia kultivasi Shenzhou kita telah membayar harga yang sangat mahal dan mendapat kesempatan untuk memasuki bagian-bagian dari dunia roh, dan bagian dari dunia roh ini juga terkenal di pasar roh, bernama King Pingji. Dikabarkan bahwa kemungkinan besar itu adalah dojo Master King Ping dari dunia roh, jadi ketika King Pingji baru saja ditemukan, para pembudidaya pasar roh sangat ingin mengikuti. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, King Xuan Senior,
apakah Master Kingping dari dunia roh adalah orang yang sangat kuat? Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis atau tawa, dan berkata dalam hatinya, saya tidak berharap senior King Xuan menjadi sangat arogan. Master Dao King Xuan melihat bahwa Xia Ruofei berhenti berbicara, jadi dia membiarkannya pergi, dan membawa Xia Ruofei melewati pintu. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan perubahan mendadak pada pemandangan di depannya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya bahwa pemandangan padang rumput yang baru saja dia lihat di luar sudah menggunakan prinsip pelipatan ruang, bersarang di padang rumput ini hanya dengan memasuki portal ini ia dapat dianggap benar-benar memasuki ruang lingkup istana Guanghan. Tidak heran bahwa Xia Ruofei dan yang lainnya telah berputar di sekitar padang rumput ini ketika mereka datang ke Moon Secret Land terakhir kali. Xia Ruofei kagum dengan bangunan tak berujung di depannya. Ada sekitar 9 puncak di seluruh istana Guanghan. Semua bangunan dibangun di sekitar 9 puncak ini. Beberapa terletak di puncak gunung, beberapa di lereng gunung, dan beberapa di lembah yang dibentuk oleh 9 puncak. Semua bangunan ini tampak kacau, tetapi sebenarnya mereka tampaknya mengikuti prinsip alam tertentu, dan mereka tampaknya memiliki tambal sulam keindahan. Master Dao King Xuan membawa Xia Ruofei ke arah lembah yang dikelilingi oleh 9 puncak. Dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun di jalan, yang membuat Xia Ruofei merasa sedikit gugup. Kesan pertama Dao Master King Xuan tentang Xia Ruofei adalah bahwa dia tidak mudah dihubungi. Tentu saja, senior yang kuat yang dia benar-benar hubungi hanya Su Wentian. Su Wentian memberinya perasaan bahwa dia relatif mudah didekati, dan kadang-kadang dia melakukannya saya suka membuat lelucon. Jadi terlepas dari tekanan alami seorang biksu yang kuat, Xia Ruofei masih merasa sangat santai ketika bergaul. Dengannya, Taoist King Xuan justru sebaliknya, dia sebenarnya tampak baik hati, tapi mungkin itu karena pelanggaran Xia Ruofei ke menara percobaan terakhir kali, atau mungkin karena alasan lain. Mereka berdua begitu diam dan terbang menuju lembah. Selama penerbangan, Xia Ruofei tidak bertemu siapapun, tetapi dia dapat melihat dari kejauhan di 9 puncak dan mereka tampaknya dapat melihat beberapa sosok bayangan, mereka semua tampaknya datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Taoist King Xuan telah mengabaikan Li Xia Ruofei, dan Xia Ruofei tidak berani bertanya lebih banyak. Keduanya terbang langsung ke lembah. Melihat dari kejauhan sekarang, Xia Ruofei tidak merasa terlalu dalam, tetapi setelah mendekat, dia sangat terkejut. Mereka melewati antara 2 puncak untuk memasuki lembah, dan 9 puncak tampak jauh. Itu biasa-biasa saja, tetapi ketika dia sampai di kaki gunung, Xia Ruofei menyadari bahwa puncak ini sangat tinggi, terutama ketika dia melihat dari jarak dekat, aura agung muncul di wajahnya, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Lembah yang terbentuk di antara ke-9 puncak itu tampak tidak terlalu besar dari kejauhan, namun baru sesampainya di sini aku menemukan bahwa lembah itu juga sangat luas, bahkan dataran. Ada banyak bangunan di lembah ini. Faktanya, bangunan di puncak gunung dan bangunan di lembah memiliki gaya Tang yang kuat, pada dasarnya mempertahankan karakteristik arsitektur dinasti Tang. Setiap bangunan memiliki gaya dinasti Tang yang berbeda, dengan lengkungan dan atap yang besar. Jaraknya jauh, mencapai, atap diangkat dan dilipat dengan lembut, dan keempat sayap direntangkan. Nada keseluruhannya terutama dalam warna merah terang dan putih, yang terlihat sangat ringkas. Dan seluruh kompleks bangunan Tang Feng bahkan lebih megah, ketat dan atmosfer, membuat orang merasa seperti mereka telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ada juga sungai kecil yang berkelok-kelok melalui lembah di depan, banyak bangunan dibangun di sepanjang 2 tepi sungai, juga banyak jembatan batu yang menghubungkan kedua tepi sungai, membentuk pemandangan yang unik. Dao King Xuan membawa Xia Ruofei ke halaman besar di tepi sungai. Sebenarnya, ini seharusnya tidak lagi disebut halaman. Dinding bangunan ini dibangun di sepanjang sungai, membentang jauh, sehingga Anda tidak dapat melihatnya sekilas. Setelah memasuki gerbang, Xia Ruofei menemukan bahwa itu dibagi menjadi halaman kecil. Setiap halaman kecil adalah biara yang unik. Halaman yang dikelilingi oleh pagar bambu tampak sangat teratur. Bagilah kesenangan. Setelah Xia Ruofei memasuki istana Guanghan, itu adalah pertama kalinya dia melihat orang selain Dao Master King Xuan, 2 biksu berjubah Tao menjaga gerbang gedung ini yang terdiri dari banyak halaman kecil.
Kedua biksu yang mengenakan jubah abu-abu tidak berbicara ketika melihat Dao Master King Xuan dan Xia Ruofei, mereka hanya membungkuk memberi hormat. Dan King Xuan Dao Chang hanya sedikit mengangguk, dan memimpin Xia Ruofei melewati teras dan berjalan ke bagian dalam gedung. Xia Ruofei diam-diam terkejut, karena dilihat dari aura dua biksu yang mengenakan jubah abu-abu, mereka setidaknya dikultivasikan di tahap tengah Yuan Ying, dan mereka hanya berfungsi sebagai penjaga gerbang, mirip dengan posisi tukang. Ini Guanghan kekuatan biksu lain di istana terlihat jelas. Awalnya setelah menerobos ke mendiang Yuan Ying, Xia Ruofei agak sombong. Dia merasa bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Dia tidak hanya mendominasi dunia budidaya bumi, bahkan jika dia mencapai Lingsu, dia harus memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Dan sekarang baru saja datang ke istana Guanghan membuat Xia Ruofei merasa sedikit tidak biasa. Setelah mendengar ini, Xia Ruofei segera bangkit dan membungkuk ke King Xuan Dao yang panjang, dan berkata, generasi yang lebih muda berterima kasih kepada King Xuan senior. Dao King Xuan memandang Xia Ruofei sambil tersenyum, dan berkata, saya belum mengatakan apa-apa, untuk apa Anda berterima kasih kepada saya? Xia Ruofei berkata dengan tegas, dengan saran dari senior King Xuan, generasi muda dapat menghindari banyak jalan memutar. Jika Anda ingin datang, orang lain pasti tidak akan mendapatkan berkah ini. King Xuan akhirnya menunjukkan sedikit senyum, tetapi senyumnya cepat berlalu. Dia berkata dengan ringan, anakmu akhirnya memiliki sedikit hati nurani, ini lebih baik daripada tuanmu. Xia Ruofei tersenyum datar, dan berkata, saya juga berharap para senior akan memberi saya saran Anda. Tidak peduli apa yang dikatakan guru, tidak apa-apa bagi Dao Master King Xuan untuk mengatur orang sungguhan di gunung dan sungai, tetapi Xia Ruofei pasti tidak bisa membicarakannya. Dao King Xuan mengangguk dan berkata, meskipun kesempatan kali ini adalah 9 kematian seumur hidup, orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi kuota sebenarnya sama dengan Anda. Tidak ada yang mau menyerah. Su Wentian memberi tahu Anda untuk menyimpan benihnya. Apakah itu sesuatu yang direncanakan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Tuan Su. Su senior telah mengatakan sesuatu secara singkat. Itu dia, kata Master Dao King Xuan, ada 7 biksu laki-laki yang dipilih untuk rencana penyimpanan benih, termasuk Anda. 4 dari mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk jumlah tempat, yang merupakan kesempatan untuk memilih 1 dari 4. Ada 3 lainnya dalam kompetisi. Pada tahap kritis terobosan, kami tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat. Senior Su memberitahu junior ini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Taois King Xuan berkata, kecuali kamu, 3 lainnya berasal dari 3 kekuatan utama di dunia kultivasi Tiongkok. Salah satunya adalah Guo Jin, dari Guangyu Starry Sky Dojo. Dia berusia 43 tahun ini dan menerobos tahap Yuan Ying 3 tahun lalu. Dojo Langit Berbintang Guangyu adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas dari banyak dojo langit berbintang di dunia budidaya Shenzhou, dengan sumber daya yang cukup dalam semua aspek. Sebagai murid paling berbakat dari Dojo Langit Berbintang Guangyu, Guo Jin selalu menjadi yang terbaik terlatih setelah dia dipilih untuk rencana penyimpanan benih. Dia juga menerima lebih banyak dukungan sumber daya, sehingga fondasi kultivasinya sangat kuat, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Guo Jin pandai membuat senjata sihirnya luar biasa, dan pada saat kritis, tombak itu masih bisa berubah menjadi 2 pedang terbang. Kamu harus sangat berhati-hati dengan tangannya ketika kamu bertarung melawannya. Luo Mingxia, dari Langit Gua Huayang, adalah murid utama Langit Gua Huayang. Dia berusia 46 tahun ini dan telah menembus mendiang Yuan Ying pada usia 39 tahun. Langit Gua Huayang adalah salah satu dari 10 besar, surga gua dan juga merupakan warisan. Setelah ribuan tahun menjadi negara adidaya, Luo Mingxia adalah orang pertama yang layak dari generasi muda Huayang Dongtian. Serangan kekuatan mentalnya sangat tajam, dan dia telah menguasai beberapa kekuatan spiritual tingkat tinggi, rahasia. Selain itu, dia telah mempelajari secara mendalam Tao Fulu. Kami sering menggunakan berbagai jimat secara fleksibel dalam pertempuran, dan metodenya sangat kaya, dan kami tidak boleh meremehkannya, kata Taois King Xuan. Kemudian,
Dia menyesap cangkir tehnya, dan kemudian berkata dengan nada serius, orang terakhir yang harus Anda perhatikan secara khusus, orang ini bernama Tian Jizi, dari Xuan Mingdong Tian. Kekuatan Xuan Mingdong Tian dengan kuat menempati peringkat pertama di antara yang lainnya, 10 gua teratas, dan Tianji ada di sini. Xuan Mingdong Tian juga salah satu jenius tak tertandingi terbaik. Ngomong-ngomong, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 3 biksu yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini karena mereka berada dalam tahap kritis terobosan, dan salah satunya dari Xuan Mingdong Tian. Xia Ruofei mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, ada 2 orang di Xuan Mingdong Tian yang telah dipilih untuk rencana penyimpanan benih. Dao Qingxuan mengangguk dan berkata, tepat sekali. Jadi kekuatan Xuan Mingdong Tian terbukti. Selain itu, faktanya, pernyataan tadi tidak cukup akurat. Untuk 3 pembudidaya yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi kuota, 2 lainnya adalah Dinas Chansol. Tahap kunci untuk menembus tahap Yuanshen di periode selanjutnya sudah mulai menutup kematian. Dan nama Xuanji Dongtian adalah Xuanji Zi, dia telah mencapai basis kultivasi tahap akhir Yuanshen sejak lama, dan telah ditutup selama 9 tahun, adalah untuk menyerang periode Aperture. Para biksu yang memasuki peninggalan alam Qingping sangat terbatas pada periode Yuan Ying dan di bawahnya, jadi bahkan jika Xuan Jizi tidak mundur, tingkat kultivasinya juga menentukan bahwa dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk tempat ini. Petik 2. Pada tahap selanjutnya dari Yuanshen, dapatkah ia menembus ke tahap Out of Aperture kapan saja? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin, mesin misterius ini juga merupakan calon benih, rencana retensi. Dao Qingxuan mengangguk dan berkata, ya, dia juga satu-satunya yang tingkat kultivasinya melebihi periode Yuan Ying di antara kandidat terpilih untuk rencana penyimpanan benih sejauh ini. Berbicara tentang ini, Dao Master Qingxuan sedikit ragu-ragu, dan berkata, kamu harus ingat tes tangga di lantai 8 menara percobaan, kan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tentu saja. Para juniornya masih segar. Ling Qingsui tersingkir dari tangga di awal, dan Xia Ruofei juga mengalami banyak kesengsaraan di tangga. Di bawah tekanan berat, kekuatan mentalnya menembus alam spiritual. Pada tahap terakhir, dia dipaksa untuk terus menggunakan tekanan untuk meredam tubuh fisiknya setiap kali, tulangnya patah dan kemudian dipulihkan dengan kelopak bunga hati spiritual, terus-menerus memperkuat tubuh fisik untuk beradaptasi dengan paksaan yang lebih kuat. Jenis rasa sakit yang tidak manusiawi Xia Ruofei tidak bisa tidak merasa berbulu di hatinya dan pengalaman menaiki tangga hingga hari ini, bagaimana dia bisa melupakannya. Master Dao Qingxuan berkata dengan ekspresi rumit, sebelum Anda bergegas ke tangga, catatan tes ini adalah 478 lantai. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tidak ada yang pernah naik ke puncak sebelumnya. Apakah menurutmu mudah untuk mendaki ke puncak? Master Dao Qingxuan mau tak mau memutar matanya. Xia Ruofei berkata, tentu saja itu tidak mudah, tetapi saya pikir itu perlu untuk mencapai puncak untuk lulus ujian, jadi saya pikir para pembudidaya yang dipilih untuk rencana penyimpanan benih adalah mereka yang memanjat semua tangga. Taois Qingxuan tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata dengan ekspresi terdiam, standar saat ini adalah melewati 200 langkah sebelum Anda dapat dipilih untuk rencana penyimpanan benih. Tentu saja, jika ada terlalu banyak biksu yang memenuhi standar ini, ke depan, maka kriteria seleksi untuk rencana retensi benih itu juga akan meningkat, dan personel yang dipilih sebelumnya tidak menutup kemungkinan untuk tereliminasi. Xia Ruofei juga merasa sedikit tidak percaya ketika dia mendengar ini, dia ingat bahwa itu relatif mudah untuk melewati lantai 200, dan dia mengingat satu hal lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, oh. Aku tahu standarnya sangat rendah, jadi aku harus mencari cara untuk membantu. Membantu Qingxui, dia hampir memenuhi standar pada saat itu. Sayang sekali, Xia Ruofei ingat bahwa Ling Qingsui telah mencapai 179 langkah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak terburu-buru untuk menaiki tangga pada saat itu, dia akan menemukan cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi Ling Qingsui, dan kekuatan spiritual mungkin dia akan bekerja keras melebihi 200 lantai, dan kemudian dia akan dipilih untuk rencana penyimpanan benih. Xia Ruofei merasa lebih menyesal saat memikirkannya.
Dao Master King Xuan di samping sudah menjadi gila, 200 lapisan sudah sangat sulit, oke. Bagaimana itu menjadi angin sepoi-sepoi di mulut Anda? Relatif mudah bagi Xia Ruofei untuk melintasi 200 lantai, dan Dao Master King Xuan juga menyaksikan seluruh proses, ini tidak dapat disangkal. Tapi Xia Ruofei berkata untuk membantu Ling Qingsui agar dia juga bisa mencapai standar, Master Dao King Xuan ini tidak tahan. Tidak apa-apa bagi Anda untuk menerobos 200 lantai dengan santai, dapatkah Anda membantu orang meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat? Bahkan jika lantai 179 memang tidak jauh dari lantai 200, pernyataan Xia Ruofei sedikit membual, bukan? Namun, Dao Master King Xuan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia berkata dengan kosong, saya tidak ingin membahas kesulitan memasuki level. Yang ingin saya katakan adalah bahwa rekor lantai 478 disimpan oleh mesin misterius. Dia menerobos ke lantai 478 dengan basis budidaya Golden Core Stage lebih dari 200 tahun yang lalu. Xia Ruofei sedang berkultivasi di ruangan yang sunyi di dekatnya, dan langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap tanpa menyadarinya. Di istana Guanghan yang asli ini juga terjadi pergantian siang dan malam. Lagi pula, dari segi ilmiah, jam biologis juga perlu diganti siang dan malam. Bagi para biksu, mereka akan lebih terbiasa hidup dengan siang dan malam. Xia Ruofei menghela napas panjang yang menyesakkan, dan mundur dari keadaan kultivasi, merasa segar. Ketika langit mulai gelap, beberapa lampu spiritual bertenaga batu di halaman otomatis menyala, termasuk lampu di dalam rumah, dan lampu kuning muda membanjiri rumah. Xia Ruofei berjalan ke halaman, dia melihat ke atas dan menemukan bahwa ada juga bintang di langit. Tentu saja, semua ini disimulasikan dengan metode pembentukan, bukan langit berbintang yang sebenarnya, tetapi itu cukup untuk menjadi kenyataan. Xia Ruofei juga merasa seperti mimpi. Dia masih di Pulau Taoyuan pada siang hari, dan dia telah mengatur untuk mengadakan barbeque pantai dengan Ling Qingsui dan Song Wei. Setelah 10 jam, dia sudah 300.000 kilometer jauhnya dari bumi. Bulan ada di luar, dan semuanya di sini membuat Xia Ruofei penuh kesegaran, dan masa depan yang tidak diketahui juga membuat Xia Ruofei bersemangat tinggi. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya, Qingsui dan yang lainnya seharusnya sudah mengadakan pesta barbeque di pantai. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei, yang belum makan sepanjang hari, tiba-tiba ingin memiliki beberapa barbeque. Ling Qingsui dan yang lainnya sedang memanggang di Pulau Taoyuan. Dia memanggang di bulan terpencil. Itu adalah keinginan yang baik untuk dua orang, kepercayaan untuk menerobos hambatan kekuatan spiritual. Bagi Xia Ruofei, tidak sulit untuk ingin makan barbeque. Ada satu set lengkap peralatan barbeque di ruang Lingtu, dan bahan-bahannya sangat kaya. Lagi pula, masih ada begitu banyak tenaga kerja gratis di Lingtu. Space. Meskipun Xia Ruofei tidak perlu membayar mereka, dia selalu memberi mereka makan dan tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan. Apalagi, mantan tentara bayaran dan pembunuh ini telah terbiasa dengan implementasi di Lingtu Space. Mereka selalu mengumpulkan poin dan kemudian menukarnya dengan beberapa barang konsumsi mewah, seperti rokok dan bir. Semua makanan dan persediaan yang menyenangkan berharga sangat tinggi, yang merupakan konsumsi mewah di ruang Lingtu. Oleh karena itu, Xia Ruofei biasanya menyimpan banyak makanan di luar angkasa. Termasuk beberapa bahan seperti daging sapi dan kambing, dia juga membeli dalam jumlah besar sekaligus. Lagi pula, hal-hal di ruang Lingtu, selama mereka tidak langsung menyentuh tanah ruang, mereka akan selalu tetap dalam keadaan sebelum dimasukkan ke dalam ruang, dapat dikatakan lebih efektif daripada yang terbaik, kulkas. Bagaimanapun, lemari es hanya membeku, tetapi ruang Lingtu benar-benar dapat tetap segar. Ketika Xia Ruofei berpikir, dia mengeluarkan banyak hal dari ruang peta spiritual. Pemanggang barbeque, lubang barbeque, meja dapur sederhana, arang yang indah, dan banyak bumbu, di mana jinten, jiwa barbeque, secara alami sangat diperlukan. Dia meletakkan semuanya di tempatnya tanpa kerumitan, dan memberikan bisnis e-commerce terlebih dahulu. Kemudian dia mengeluarkan potongan besar daging sapi, domba, dan sayuran, dan menelan beberapa kerang besar dari lautan luar angkasa, dan kemudian mulai mengolah bahan-bahannya dengan terampil.
Ada banyak cabang willow merah yang digunakan untuk memanggang daging sapi dan kambing di ruang Lingtu. Xia Ruofei langsung membersihkannya dengan air ruang Lingtan, dan kemudian dengan cepat menusuk daging yang dipotong di cabang willow merah. Seluruh terong besar dipotong menjadi dua dan ditusuk langsung pada batang besi. Ada juga bahan-bahan seperti daun bawang dan jamur enoki. Xia Ruofei awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan hotpot, tetapi sebenarnya cukup cocok untuk memanggang. Bagaimanapun, nafsu makan para pembudidaya sangat besar, dan Xia Ruofei tidak khawatir tidak bisa menyelesaikannya, jadi dia juga mengeluarkan banyak dari otaknya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei telah memproses semua bahan, dan arang di atas panggangan sudah sepenuhnya terbakar, dan panasnya ditransmisikan dalam ledakan. Jadi Xia Ruofei menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memanggang. Dia pertama-tama mengambil beberapa tusuk sate daging sapi dan kambing, yang semuanya dipotong-potong besar. Yang dia inginkan adalah perasaan makan daging. Setelah dipanggang di atas api arang, lemaknya benar-benar matang, dan dagingnya benar-benar renyah, di luar dan lembut di dalam. Efeknya, aromanya juga paling kuat. Xia Ruofei secara akurat menghitung waktu, membalik tusuk sate di atas panggangan, dan menyikat bumbu dengan kuas. Segera, bau daging yang kuat datang dari halaman kecil ini. Diperkirakan ini adalah pertama kalinya kembang api manusia muncul di istana Guanghan dalam ratusan tahun. Setelah memanggang beberapa tusuk sate daging, Xia Ruofei meletakkan kerang yang sudah diproses di atas panggangan, dan kemudian berdiri di samping untuk memakan dagingnya. Dia bahkan memiliki sedikit energi mental untuk memantau kondisi api kerang. Energi spiritual di ruang Lingtu sangat kuat, sehingga makanan laut umumnya tumbuh lebih banyak daripada di luar, dengan kata lain, kualitas bahannya sangat tinggi. Beberapa kerang yang dimakan Xia Ruofei sesuka hati rata-rata lebih banyak dari telapak tangan dua orang dewasa, dan dagingnya cukup montok. Sejujurnya, jenis kerang yang digunakan untuk memanggang ini benar-benar mengerikan. Namun, Xia Ruofei tidak peduli, hanya ada ruang kerang yang tidak ada habisnya seperti ini di laut, dan dia menyukainya. Sekarang, tepat ketika Xia Ruofei sedang makan daging, ada ketukan di pintu di luar halaman kecil. Ketika Dao Master King Xuan pergi sekarang, Xia Ruofei tidak membuka batasan di halaman, dia tidak berpikir bahwa akan ada orang di istana Guanghan ini yang akan melawannya. Awalnya, Xia Ruofei melihat bahwa langit akan menjadi gelap, dan merasa bahwa para pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat tidak begitu membosankan. Tanpa diduga, seseorang benar-benar datang berkunjung. Tentu saja, Xia Ruofei masih tidak yakin apakah orang yang datang adalah salah satu pesaing kuota. Setelah mendengar ketukan di pintu, Xia Ruofei berkata, "Silakan masuk." Pintunya tidak ditutup. Ya, bukan saja dia tidak mengaktifkan pembatasan tadi, tetapi bahkan gerbang halaman pun disembunyikan. Begitu kata-kata Xia Ruofei jatuh, pintu halaman didorong terbuka. Seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an berdiri di pintu. Pria muda itu berpakaian putih dengan pedang tergantung di pinggangnya. Guanyu seperti seorang sarjana tampan. Namun, saat ini pemuda itu berdiri di pintu, menatap semua yang ada di halaman dengan tercengang. Dia agak ragu apakah matanya berada di tempat seperti istana Guanghan. Itu benar-benar dapat dikatakan sebagai negeri dongeng di bumi. Seperti kata pepatah, tidak ada filsuf dalam berbicara dan tertawa, tetapi tidak ada anjing putih dalam komunikasi. Para biksu di istana Guanghan juga satu persatu tidak memakan kembang api, tetapi dia melihat bahwa di halaman ini, pemuda yang seharusnya tinggal di Mingxinyuan hari ini, pemuda legendaris yang merupakan pesaing terakhir untuk tempat itu, sedang makan daging dengan lengan baju digulung dan disuap, dan ada barbeque di depannya dengan beberapa kerang besar yang dipanggang di atasnya, dan seluruh halaman dipenuhi dengan rasa bumbu sekuler dan api arang. Xia Ruofei mengangkat matanya dan lupa untuk pergi, melihat siswa berpakaian putih itu tampak tercengang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana dia datang untuk mengunjungi orang lain, tetapi berdiri di pintu menatap diam-diam ke pemanggang barbeque tuannya. Bukankah dia serakah untuk kerang ini? Xia Ruofei tiba-tiba menjadi waspada. Apakah ada yang salah dengan pengemudinya? Xia Ruofei bertanya ragu-ragu. Siswa berpakaian putih kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Xia Ruofei dan pemanggang barbeque dengan ekspresi aneh, lalu berjalan ke halaman.
Kemudian ekspresi wajahnya dengan cepat kembali normal dengan sentuhan keramahan. Sambil tersenyum di wajahnya, dia berkata, "Rekan Taois ini, saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah rekan Taois yang tinggal di Mingxinyuan hari ini juga bersaing untuk mendapatkan tempat besok?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tepat sekali, saya ingin tahu apakah Anda." Sarjana berbaju putih dengan cepat berkata, "Tidak sopan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya." "Maaf, tunggu sebentar." Xia Ruofei bergerak sedikit, dan kemudian dengan cepat menyela siswa berbaju putih itu. Kemudian dia menggulung kekuatan mentalnya dan langsung mengambil kerang dari barbeque dan meletakkannya di meja dapur sederhana. Kemudian dia mulai menaburkan bumbu, dan tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak mengambil ini, api akan menyala, tua. Kerangnya terlalu tua untuk dimakan." Di mana kamu baru saja mengatakan rekan Tao ini?" Cendekiawan berbaju putih itu terdiam beberapa saat, dia sedikit tenang, dan kemudian memperkenalkan dirinya kembali. "Berikutnya adalah Guo Jin dari Guangyu Starry Sky Dojo. Karena rekan-rekan Tao berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat, saya pikir itu harus menjadi biksu bumi yang terpilih untuk program penyimpanan benih beberapa tahun yang lalu." Naik, Xia Ruofei tersenyum, mengangguk dan berkata, "Ya, tampaknya Anda semua memahami situasinya dengan baik, tetapi saya telah disimpan dalam kegelapan, dan saya akan terbenam di bumi untuk berlatih. Kali ini, jika tidak terlibat dalam persaingan untuk tempat, mungkin tidak sampai tahap roh primordial Anda akan terkena informasi ini. Ngomong-ngomong, saya juga memperkenalkan diri, nama saya Xia Ruofei, dan saya berasal dari dunia budidaya bumi." Petik 2. Xia Ruofei tidak merasa rendah diri karena asalnya. Dia selalu penuh percaya diri. Terlebih lagi, dia tidak memiliki konsep intuitif tentang apa yang disebut dojo langit berbintang dan gua-gua besar, seperti dojo langit berbintang Guangyu tempat Guo Jin berada. Seluruh dunia kultivasi senzu terkenal, tetapi bagi Xia Ruofei, tidak ada pencegah. Lihatlah untuk waktu yang lama. Guo Jin, seorang sarjana berpakaian putih, berkata dengan sopan. Dia awalnya ingin berjabat tangan dengan Xia Ruofei, karena dia mendengar bahwa etiket semacam ini sekarang populer di dunia bumi, tetapi dia melihat noda minyak di tangan Xia Ruofei, dan segera menghilangkan tangannya yang gemetar, berpikir, tetapi malah membungkukkan tangannya. Xia Ruofei memakan tusuk sate daging di tangannya dengan 2 suap, lalu secara mental menelan beberapa kerang, meletakkan semuanya di piring besar, dan memindahkannya ke meja batu. Xia Ruofei mengangkat dagunya ke arah kerang dan berkata, "Saudara Guo, apakah Anda ingin mencobanya? Ini enak." Guo Jin tidak punya pikiran untuk makan, tetapi dia melihat Xia Ruofei makan dengan sangat lezat, dan dia tidak bisa menahan nafsu makannya. Ini tersembunyi jauh di dalam gen manusia, dan dia tidak akan berhenti makan karena tubuhnya. Dan benar-benar memusnahkan nafsu makan. Selain itu, Guo Jin datang ke pintu dengan tanda persahabatan, ditambah beberapa informasi, jadi tentu saja dia tidak bisa menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, Guo Jin mengangguk dan berkata, Kalau begitu aku akan mengganggu kakak Xia." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saudara Guo sopan, silakan duduk." Xia Ruofei meludah di dalam hatinya, benar saja, dia ada di sini untuk mengambil makanan, sialan. Awal atau akhir, saya datang ke sini segera setelah dipanggang. Bisakah dia menemukannya sesuai selera? Tamu itu adalah tamu, dan Xia Ruofei hanya bisa menghiburnya dengan antusias. Dia mengeluarkan 2 pasang sumpit dari ruang lingtu, meraih salah satunya secara mental dan menyerahkannya kepada Guo Jin, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saudara Guo bisa menggunakan sumpit, kan?" Guo Jin tersenyum pahit, kakak Xia berkata dan tertawa, "Bagaimana mungkin ada orang dari Huaxia yang tidak bisa menggunakan sumpit?" Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Guo tidak. Meskipun saya berasal dari dojo langit berbintang Guangyu, saya belum pernah menginjakkan kaki di bumi sejak saya lahir, tetapi ini tidak mengubah darah Cina saya." Guo Jin berkata sambil tersenyum, "Dojo langit berbintang Guangyu kami juga mempertahankan warisan Tiongkok. Kebiasaan hidup. Ketika basis kultivasi saya sebelumnya rendah, saya juga mempertahankan kebiasaan makan 3 kali sehari, jadi saya secara alami akan menggunakan sumpit."
Petik 2. Oh, aku bodoh. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dia memuntahkan sedikit vitalitas dan menghilangkan minyak di tangannya tanpa meninggalkan jejak, lalu mengulurkan tangan dan mengambil sepasang sumpit dan duduk di bangku batu. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, datang ke bar. Bisakah saudara Guo minum? Guo Jin telah memutuskan untuk makan barbecue. Minum secara alami bukanlah masalah. Dia tersenyum dan berkata, saya melakukan apa yang saya inginkan. Saya takut mengganggu kakak Xia terlalu banyak. Di mana itu? Pintunya adalah tamu. Xia Ruofei berkata, dan dengan murah hati mengeluarkan sebuah altar kecil berisi 8 makhluk abadi yang mabuk dari ruang Lingtu. Tentu saja, dia masih diam-diam memuntahkan beberapa tamu jahat yang datang ke pintu dan seterusnya di dalam hatinya. Bagaimanapun, Guo Jin ini datang ke rumah dengan tangan kosong, dan dia makan dan minum, dia benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Xia Ruofei mengeluarkan 2 mangkuk lagi, lalu menepuk segel lumpur dari botol anggur 8 abadi yang mabuk, dan aroma anggur yang kuat segera menyebar. Awalnya, Guo Jin berpikir bahwa sebagian besar anggur yang dibawa Xia Ruofei adalah anggur biasa di dunia, tetapi dia tidak menyangka akan mencium aroma yang begitu kuat. Lebih penting lagi, dia sudah merasa ada sedikit aura, dalam anggur batch pertama dari 8 abadi yang mabuk telah terkubur di tanah pada awal dinasti Yuan di ruang Lingtu selama lebih dari 100 tahun dalam rasio laju aliran waktu masuk ke dalam cairan. Meskipun anggur ini hampir tidak akan mempromosikan kultivasi untuk pembudidaya Yuan Ying tahap akhir seperti Guo Jin dan Xia Ruofei, itu masih memiliki banyak manfaat bagi para murid pemurnian Qi tingkat rendah itu. Bahkan di Guangyu Starry Sky Dojo, jenis anggur ini tidak berarti Anda dapat meminumnya jika Anda mau. Kesan Guo Jin tentang Xia Ruofei sangat terbalik, dan pada saat yang sama tingkat kepentingan yang dia lekatkan padanya tiba-tiba semakin dalam. Xia Ruofei menuangkan 2 mangkuk anggur, lalu tersenyum dan mengambil mangkuk itu dan berkata, Saudara Guo, ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, minumlah satu dulu. Pertemuan adalah takdir. Aku menghormati saudara Xia. Guo Jin juga berkata sambil tersenyum. Kedua orang itu bertukar salam dan minum semangkuk anggur. Guo Jin ingin membangkitkan topik pembicaraan dan menanyakan beberapa hal yang paling dia pedulikan. Tanpa diduga, Xia Ruofei tiba-tiba berdiri dan berkata, Saudara Guo, silakan duduk. Beberapa bahan telah diasinkan dan harus dipanggang sesegera mungkin untuk memastikan rasa terbaik. Setelah berbicara, dia mengeluarkan banyak bahan dari ruang Lingtu baru saja. Xia Ruofei mengambil beberapa tusuk daging untuk dipanggang untuk memahami kerakusan, dan bahan-bahan yang tersisa semua diasinkan dan kemudian dimasukkan ke dalam Lingtu Space Yuanchu Stage, menggunakan perbedaan laju aliran waktu untuk mencapai pengasinan yang cepat. Xia Ruofei menghitung waktu, itu harus hampir diasinkan, jadi tentu saja dia harus mengeluarkannya dan memanggangnya terlebih dahulu. Guo Jin tertegun untuk beberapa saat. Dia belum pernah berhubungan dengan seorang biarawan dari bumi sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka jenius dari gurun kultivasi ini bertindak seperti ini. Pemanggang barbecue Xia Ruofei ditempatkan tidak jauh dari meja batu, jadi dia berdiri di sana untuk memanggang, dan itu tidak menunda dia berbicara dengan Guo Jin. Dia meletakkan tusuk sate di rak dan membalikkannya bola-balik, dan berkata kepada Guo Jin, Saudara Guo, tuangkan anggurmu sendiri, jangan sopan. Tusuk sate ini akan segera siap. Bagaimana kalau kamu mencicipi keahlianku? Segera, dengan senyum canggung di wajahnya, Guo Jin mengulurkan tangan dan mengambil toples anggur kecil untuk menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan keterampilan barbecue Xia Ruofei? Poin lain adalah bahwa anggur yang dia bawa memang sangat enak. Bahkan jika Guo Jin ada di Guangyu Starry Sky Dojo, tidak mungkin untuk minum anggur sebaik itu kapan saja. Guo Jin juga menuangkan semangkuk anggur untuk Xia Ruofei, dan berdiri dan membawanya ke Xia Ruofei sendiri, tersenyum dan berkata, Kakak Xia, mari kita minum sambil memanggang. Xia Ruofei mengangguk, menyerahkan tusuk sate daging ke satu tangan, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk anggur, dan setelah menyentuh Guo Jin, keduanya menyesap banyak. Guo Jin melihat bahwa tidak mungkin bagi Xia Ruofei untuk menghentikan apa yang dia lakukan untuk sementara waktu, jadi dia tidak kembali dan duduk sama sekali. Dia berdiri di samping sambil memegang mangkuk anggur dan berkata,
Saudara Xia, saya mendengar bahwa lingkungan budidaya di bumi telah memburuk ke titik di mana hampir tidak mungkin untuk menghasilkan pembudidaya inti emas. Bagaimana situasi sebenarnya sekarang? Xia Ruofei mengoleskan bumbu pada tusuk sate daging, dan berkata, hampir. Konsentrasi aura di seluruh bumi menurun dari tahun ke tahun. Yang paling mengerikan adalah sebagian besar waktu, auranya sangat bercampur dan manik, dan tidak ada cara untuk menyerapnya ke dalam tubuh untuk kultivasi. Oleh karena itu, para biksu bumi pada dasarnya hanya dapat memilih 2 periode waktu Zishi dan Maoshi untuk kultivasi, kecuali beberapa sekte dengan kekuatan yang relatif baik dan formasi pengumpulan roh yang hebat hampir tidak dapat mempertahankan kultivasi dari murid tingkat rendah. Biksu bumi inginkan memang sangat sulit untuk menerobos ke periode inti emas. Guo Jin menghela nafas, dan berkata, tanpa diduga, situasi di bumi telah memburuk sedemikian rupa. Sungguh menakjubkan bahwa saudara Xia dapat menonjol dalam lingkungan kultivasi seperti itu dan telah mencapai tahap akhir Yuan Ying di usia 20-an. Petik 2. Xia Ruofei tidak sengaja menyembunyikan auranya, jadi Guo Jin secara alami dapat melihat kekuatan kultivasi dan usia sebenarnya. Secara alami, usia sebenarnya dari seorang biksu tidak bisa hanya dilihat dari penampilannya, misalnya, Guo Jin terlihat lebih muda dari Xia Ruofei, tetapi dia sebenarnya berusia lebih dari 40 tahun. Dan dalam puluhan atau ratusan tahun, penampilan Guo Jin tidak akan banyak berubah, begitu tingkat kultivasinya mencapai level mereka, akan sulit selama bertahun-tahun untuk meninggalkan jejak pada mereka. Hanya ketika kultivasi mereka tidak dapat berkembang, umur panjang mereka mendekati batas, dan vitalitas mereka mulai mengalir, wajah mereka akan mulai menjadi tua. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata, bakat saya tidak berlebihan. Tingkat kultivasi dapat mencapai tingkat saat ini. Di satu sisi, ada beberapa peluang, di sisi lain, itu juga didukung oleh sumber daya budidaya, jadi saya dapat meningkatkan kekuatan saya tanpa gangguan. Setiap orang adalah kultivator yang dipilih untuk rencana penyimpanan benih. Guo Jin secara alami tahu bahwa Xia Ruofei seharusnya tidak kekurangan sumber daya pelatihan, tetapi hanya memiliki sumber daya pelatihan yang cukup tidak menjamin kemajuan pesat dalam kekuatan kultivasi. Misalnya, Xia Ruofei berusia kurang dari 30 tahun sejauh tingkat kultivasi mendiang Yuan Ying telah tercapai, di seluruh dunia kultivasi Senzu, itu dianggap sebagai kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Para jenius di dojo langit berbintang dan gua-gua besar dapat menembus Yuan tahap Ying sebelum usia 30 tahun, itu sudah cukup, dapatkan pelatihan kunci dari pasukan masing-masing. Guo Jin tersenyum dan berkata, kakak Xia terlalu rendah hati. Faktanya, Guo Jin tidak tahu bahwa Xia Ruofei kultivasi jauh lebih pendek dari yang dia bayangkan. Xia Ruofei tidak seperti mereka. Dia dipelihara oleh berbagai ramuan di rahim ibunya dan terus meningkatkan fisiknya. Dia telah berhubungan dengan kultivasi secara substansial sejak ia lahir. Xia Ruofei memulai jalan kultivasi setelah dia mendapatkan gulungan gambar roh setelah pensiun dari tentara dan kembali ke rumah. Pada saat itu, dia sudah berusia 20-an. Jika Guo Jin tahu tentang situasi ini, dia akan lebih terkejut lagi. Guo Jin kemudian bertanya, kakak Xia, benar aku datang berkunjung hari ini untuk menanyakan pendapat kakak Xia tentang kuota reruntuhan King Pingji. Xia Ruofei menatap Guo Jin dengan aneh dan berkata, saudara Guo, karena Xia telah datang ke istana Guanghan, dia secara alami bergegas ke tempat itu, jika tidak mengapa saya harus melempar kali ini. Bukankah saudara laki-laki Guo menginginkan tempat ini? Mengapa saudara Gu datang ke sini? Guo Jin tersenyum canggung, dan berkata, saya secara alami menginginkan tempat ini. Tapi apa yang dipikirkan orang lain di dalam hati mereka, saya tidak tahu. Setiap orang adalah elit yang dipilih untuk program retensi benih, kali ini jika tidak ada yang khusus alasan persaingan untuk tempat, begitu kamu menolak untuk berpartisipasi, kamu pasti akan kehilangan poin di depan para senior yang kuat itu. Oke, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Xia Ruofei lebih ingin mencoba hal-hal baru. Dia juga suka memikirkan beberapa trik baru sendiri. Jadi ketika Luo Mingxia mengatakan bahwa ada bumbu khusus dari Huayang Dongtian, dia secara alami sangat tertarik. Luo Mingxia segera mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei membuka botol dan melihatnya.
Ada bubuk hitam di dalamnya. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke hidungnya dan menciumnya. Rasa bumbunya memang sangat istimewa, sedikit pedas, tetapi pada saat yang sama memiliki wewangian khusus. Aroma semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dicium oleh Xia Ruofei dalam bumbu yang dia sentuh sebelumnya. Kalau begitu aku akan menambahkan sedikit untuk mencoba. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ayo kita lakukan. Aku akan menambahkan jinten untuk 3 tusuk sate di sini, dan bumbu ini untuk 3 tusuk sate lainnya. Kemudian bandingkan teksturnya. Dengan ngomong-ngomong, Saudara Luo, apa nama bumbumu? Luo Mingxia berkata sambil tersenyum, saya menamakannya Dixiangsan. Bahkan, itu dibuat dengan menggiling buah ramuan yang disebut Sudi Luo, spesialisasi Huayang Dongtian, menjadi bubuk. Sebagian obat dari di Luo sebenarnya adalah daunnya. Sebagai untuk buahnya selalu dibuang. Saya menemukan aromanya sangat unik, jadi setelah banyak percobaan, bumbu ini dibuat. Xia Ruofei tidak bisa tidak mengagumi Luo Mingxia diam-diam. Orang ini benar-benar menggunakan buah eliksir sebagai bumbu, hanya untuk memuaskan nafsu makannya. Baru saja Xia Ruofei memeriksanya, dan memang tidak ada aura dalam bubuk rosemary ini. Tidak ada bahan obat yang berharga, hanya sebagai bumbu. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, jika bukan karena bakat luar biasa orang ini, murid seperti itu yang tidak melakukan bisnis dengan benar akan dikeluarkan dari guru oleh Huayang Dongtian. Xia Ruofei mengacungkan jempol kepada Luo Mingxia, dan berkata, untuk makanannya, Saudara Luo Gaocai, Xia bersedia turun. Luo Mingxia tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa ada banyak bumbu unik dan berbagai makanan lezat di bumi. Sayangnya, untuk mencegah lingkungan di gua terpengaruh, jalur antara Huayang Dongtian dan bumi telah ditutup. Itu sudah 100 tahun, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke bumi untuk merasakan makanan. Luo beruntung dapat bertemu dengan saudara Xia hari ini. Setelah lorong Huayang Dongtian ditutup, mustahil untuk pergi langsung ke bumi dari dalam gua. Namun, kemampuan hebat Huayang Dongtian masih membuka lorong spasial ke istana Guanghan, tetapi Luo Mingxia hanyalah basis budidaya tahap selanjutnya Yuan Ying. Dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan dia benar-benar bekerja keras untuk sebagian besar waktu. Tidak mungkin meminjam istana Guanghan dan kemudian terbang sejauh 300.000 km di luar angkasa untuk menikmati makanan di bumi. Jika dia benar-benar melakukan itu, bahkan jika dia terkejut dan tercengang, dia akan dihukum berat oleh para tetua divisi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, memang ada banyak makanan lezat di bumi, tapi saya pikir itu tidak bisa dibandingkan dengan surga dan tanah yang diberkati. Luo Mingxia melambaikan tangannya dan berkata, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Kualitas bahan di dalam gua mungkin lebih baik, tetapi dalam hal metode memasak, dunia sekuler lebih baik. Mereka berdua berbicara tentang makanan sambil mengurus bahan-bahan yang sedang dipanggang. Xia Ruofei membagi tusuk sate daging yang sedang dipanggang menjadi 2 bagian, satu bagian ditambahkan dengan bumbu seperti bubuk jinten dan bubuk merica sesuai dengan metode normal, dan bagian lainnya dicampur dengan bubuk rempah-rempah yang dibawa oleh Luo Mingxia. Segera setelah tusuk sate ditambahkan ke tusuk sate daging, dan kemudian dipanggang dengan api arang, aroma aneh tiba-tiba muncul, menutupi rasa unik dari kedai barbeque di bumi sekarang. Xia Ruofei membalik tusuk sate dengan cepat, dan setelah beberapa saat, dia selesai. Xia Ruofei meletakkan tusuk sate daging di piring, dan terong panggang di sampingnya sudah mengeluarkan aroma yang kuat. Xia Ruofei meletakkan terong di sisi dengan daya tembak terlemah terlebih dahulu, dan kebetulan sudah siap untuk dimakan sekarang, jadi 2 terong juga dimakan, dimasukkan ke piring. Xia Ruofei menyerahkan piring itu kepada Luo Mingxia dan berkata sambil tersenyum, Saudara Luo, Anda bisa duduk dan mencicipinya dulu. Luo Mingxia berkata, Kakak Xia juga bersamamu. Aku masih punya banyak bahan untuk dipanggang di sini, Kakak Luo akan pergi ke sana dulu, aku akan menanganinya dengan cepat. Xia Ruofei tersenyum. Setelah makan ini, datang dan panggang. Luo Mingxia berkata, aku juga ingin mencoba metode memasak baru ini. Saya akan menyimpan beberapa untuk dicoba oleh Saudara Luo. Xia Ruofei berkata, saya akan memanggang sisanya dulu. Setelah berbicara, Xia Ruofei memilah bahan-bahannya sebentar,
dan kemudian menaruh banyak bahan yang sudah disiapkan di atas panggangan. Xia Ruofei berkata, "Saudara Luo, ayo pergi. Ayo pergi dan minum. Di sini, hanya mengambil sedikit pikiran dan mengendalikannya." Xia Ruofei tersenyum, lalu berjalan ke meja batu dan bangku tidak jauh, mengambil toples anggur dan menuangkan 2 mangkuk anggur. Luo Mingxia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Xia Ruofei mengambil bahan-bahan di rak barbeque dengan kekuatan mental dan mulai membalik, dan kadang-kadang bahkan menyikat bahan-bahan di udara. Kekuatan mental adalah kekuatan Luo Mingxia, dan operasi Xia Ruofei dapat dilakukan bahkan jika dia bertanya pada dirinya sendiri, tetapi kebanyakan orang tidak memikirkan cara ini. Mengkonsumsi begitu banyak kekuatan mental berarti membuat makanan yang tidak berguna bagi kultivator, yang benar-benar kejam. Luo Mingxia merasa bahwa metode Xia Ruofei telah menginspirasinya, dan lain kali dia bisa mencoba memasak dengan energi mental, dia merasa pikirannya terbuka tiba-tiba. Luo Mingxia memperhatikan sebentar, lalu berjalan ke bangku batu di seberang Xia Ruofei dan duduk. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saudara Luo, pertama coba tusuk sate dengan rosemary untuk melihat bagaimana rasanya. Tusuk sate harus dimakan panas untuk dicicipi." Oke, Luo Mingxia sudah sedikit tidak sabar. Mendengar ini, dia segera mengambil seutas daging domba panggang, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya, lalu menggigit sepotong besar dan mengunyahnya. Xia Ruofei juga memilih tusuk sate domba yang dipanggang dengan mian siang san terlebih dahulu. Dia juga menggigit sepotong besar daging, dan kemudian mengunyahnya dengan suapan besar. Dia tidak khawatir tentang bumbu yang disediakan oleh Luo Mingxia. Di satu sisi, dia diam-diam menyelidikinya dengan kekuatan mental. Di sisi lain, ini adalah istana Guanghan. Besok semua orang akan bersaing untuk mendapatkan tempat. Luo Mingxia akan bersaing malam ini. Memanipulasi tangan dan kakinya dalam makanan adalah untuk menemukan jalannya sendiri. Para senior yang kuat di istana Guanghan, termasuk Taoist King Xuan, tidak dapat menggosok pasir di mata mereka. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat mencicipi makanan lezat tanpa khawatir sama sekali. Setelah domba digigit oleh giginya, minyak yang kaya di dalamnya segera mengalir keluar, dan pada saat yang sama aroma aneh mulai naik di mulut. Xia Ruofei tidak bisa membantu menutup matanya sedikit, merasakan setiap sel pengecap bersorak. Enak, mulut Luo Mingxia diisi dengan daging, dan dia berkata dengan samar, "Mie Xiangsan benar-benar bekerja paling baik saat memanggang makanan." Xia Ruofei juga mengangguk lagi dan lagi, ada lebih banyak daging di mulutnya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Mereka berdua membunuh tusuk sate penuh 4, 5, dan 2. Masih ada 4 tusuk sate daging kambing di piring, tetapi 3 dari mereka dipanggang oleh Xia Ruofei dengan bumbu dari bumi. Hanya ada 1 tusuk sate domba yang menggunakan dik Xiangsan. Keduanya menyerah, dan tusuk sate kambing ini akhirnya jatuh ke mulut Xia Ruofei. Tentu saja, Luo Mingxia juga sangat tertarik dengan bumbu di bumi, tetapi dia tidak memiliki kesegaran dalam rasa rosemary, jadi dia dengan senang hati memilih tusuk sate domba dengan jinten dan merica. Setelah Luo Mingxia mencicipinya, Cao Xia Ruofei mengacungkan jempolnya dan berkata, "Bahkan jika saya tidak menggunakan mian Xiangsan, rasanya sangat unik, dan genggaman panas broter Xia sangat akurat. Tapi tidak ada jejak hitam gosong, daging di dalamnya masih sangat segar dan empuk, dan aroma dagingnya juga paling terjaga. Jika saudara Luo menyukainya, saya akan memberi Anda 2 tusuk sate yang tersisa." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya akan menggunakan rosemary untuk tusuk sate berikutnya. Saya masih suka rasa ini lebih enak. Tinggalkan beberapa tusuk sate untuk saya panggang. Saya ingin menggunakan bumbu Anda sekarang," kata Luo Mingxia. "Tidak masalah," Xia Ruofei berkata dengan mudah. Setelah keduanya makan 2 tusuk sate domba yang besar, mereka menyeka mulut mereka dan mengambil mangkuk anggur pada saat yang bersamaan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saudara Luo, Anda dan saya melihat satu sama lain apa adanya, yang disebut pertemuan adalah takdir, semangkuk anggur ini menghormati takdir." "Oke," Luo Mingxia berkata dengan berani, "meskipun kita akan bersaing memperebutkan tempat untuk menjelajahi reruntuhan King Pingji besok, kuharap kita tidak akan merusak kedamaian kita." "Itu wajar," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "jumlah tempat sangat penting. Terserah semua orang untuk melakukan yang terbaik. Apakah Anda menang atau kalah, lakukan yang terbaik."
Bahkan jika saya kalah dari saudara Luo, saya tidak akan pernah merasa kesal. Luo Mingxia berkata dengan keras, oke. Luo Mou juga berpikir begitu. Ayo, saudara Xia, minumlah semangkuk anggur ini. Keduanya menyentuh mangkuk anggur mereka dan meminum semangkuk penuh minuman keras 8 abadi yang mabuk dengan kepala terangkat. Keduanya adalah kultivator pada tahap akhir dari Naschen Soul. Bahkan jika mereka tidak menggunakan vitalitas mereka untuk memaksa alkohol keluar, biksu kekuatan mereka telah memperkuat tubuh fisik mereka ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan pada dasarnya adalah sulit untuk mabuk. Xia Ruofei bertanya lagi, ngomong-ngomong, Saudara Luo, saya sangat suka aroma rosemary ini. Saya tidak tahu apakah nyaman untuk memberi saya beberapa biji dari sudi Luo. Luo Mingxia berkata, ini tidak merepotkan. Faktanya, buah sudi Luo adalah biji. Jika tidak digiling menjadi bubuk oleh saya, mereka dapat ditanam langsung. Sudi Luo bukanlah ramuan yang berharga, tetapi kami Huayang Dongtian ini hanya ajuvan untuk pil biasa, jadi tidak ada masalah untuk memberi Xia saudara beberapa benih. Hanya saja, alasan mengapa sudi Luo adalah produk khusus Huayang Dongtian adalah karena memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk lingkungan penanaman, dan hanya tersedia selama bertahun-tahun. Jika dia dapat bertahan hidup di Gua Huayang Hari, bahkan jika saudara Xia mendapatkan benihnya, sulit untuk menanam sudi Luo lain di tempat lain. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, eliksir biasanya pilih-pilih tentang lingkungan, tapi aku bisa mencobanya dulu, jika tidak berhasil, aku akan membicarakannya. Luo Mingxia tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya dapat memberikan lebih banyak bubuk rosemary kepada Brother Xia. Hasil buah sudi Luo ini masih sangat tinggi. Setiap sudi Luo matang, ia akan menghasilkan banyak tandan buah. Saya telah mengumpulkan semuanya kecuali sebagian kecil, jumlah bijinya. Jika hanya digunakan sebagai bumbu, bahkan jika digunakan setiap hari, dapat digunakan selama bertahun-tahun. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak diterima. Tetapi benih itu juga meminta Brother Luo untuk memberiku beberapa, tidak ada salahnya untuk mencoba. Tidak masalah, Luo Mingxia berkata dengan mudah. Kemudian, dia langsung mengeluarkan pot tanah liat besar dari cincin penyimpanannya dan berkata, saya baru mulai mencoba menggunakan buah sudi Luo sebagai bumbu hanya dalam beberapa tahun terakhir. Saya di sini sekarang, dan saya telah menyimpan beberapa untuk penggunaan sehari-hari saya. Saya akan memberikan toples ini kepada saudara Xia. Setelah berbicara, dia mengeluarkan tas kain kecil dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei melihatnya, di dalamnya ada buah hitam seukuran lengkeng, sekitar 30 atau 40. Luo Mingxia berkata, ini adalah buah dari sudi Luo. Ketika kita menanam sudi Luo di Taman Pengobatan Huayang Dongtian, kita dapat langsung mengubur benih di tanah, tetapi bagaimana cara menanamnya di tempat lain? Saya tidak yakin. Terima kasih banyak. Xia Ruofei berkata dengan gembira, ayo, aku akan menawarkan saudara Luo semangkuk anggur lagi. Xia Ruofei mengumpulkan toples besar di Xiangsan dan sekantong kecil buah sudi Luo ke ruang Lingtu, dan kemudian mengambil toples anggur untuk menuangkan anggur untuk Luo Mingxia. Mereka berdua makan dan mengobrol, dan suasananya sangat harmonis. Mereka berdua merasa bahwa pihak lain memiliki temperamen yang sangat tinggi terhadap diri mereka sendiri. Di sisi barbecue, Xia Ruofei menggunakan hati dan jiwanya, dengan sedikit perhatiannya, dan dia terus menggunakan kekuatan mental untuk beroperasi dari jarak jauh. Dalam waktu singkat, bahan-bahannya dipanggang satu demi satu. Xia Ruofei menggunakan energi mental untuk menelannya dari luar angkasa dan meletakkannya di piring di atas meja batu. Makanan di piring ini tidak pernah kurang. Makan beberapa di sini, lalu yang lain akan dipanggang di samping. Ini adalah arti sebenarnya dari makan daging dan minum dari mangkuk besar, dan Xia Ruofei juga merasa sangat bahagia. Setelah 3 putaran anggur, sebagian besar bahan di atas meja juga habis. Ini juga 2 biksu periode Yuanying yang makan, jika tidak, mengingat jumlah orang biasa, bahan yang dipanggang malam ini mungkin tidak akan dimakan oleh 20 orang rakyat. Luo Mingxia juga bangkit dan mencobanya sendiri, memanggang beberapa tusuk sate daging sapi dan kambing. Luo Mingxia menemukan pemanggang barbecue, pemanggang, dan alat barbecue yang dibeli Xia Ruofei dari bumi sangat baru, dan pada saat yang sama memuji.
Keajaiban kuliner orang-orang biasa di dunia sekuler, Luo Mingxia tidak beroperasi dalam isolasi seperti yang dilakukan Xia Ruofei. Sebaliknya, dia berdiri di samping panggangan dan tusuk sate daging panggang dengan cermat. Tindakannya tepat dan tepat, seperti koki barbeque berpengalaman. Setelah beberapa saat, Luo Mingxia memanggang semua bahan yang tersisa. Dia tersenyum dan kembali ke meja batu dengan piring, dan berkata, "Kakak Xia, silakan coba kerajinan saya."